Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Sahara, NPM 2104011008. Di sini saya dari jurusan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi. Dosen pengampu Pak Anton Widodo, Magister Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang pengertian apa itu filsafat dan etika komunikasi. Filsafat itu merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan menggunakan akal budi, menyelesaikan sebab-sebab yang ada di semesta ini, ataupun mengetahui kebenaran dan adanya sesuatu di alam semesta ini. Apa sih hubungan filsafat itu dan ilmu komunikasi? Hubungan filsafat dan ilmu komunikasi itu pada dasarnya filsafat itu sebagai pondasi untuk penyelidikan ilmu-ilmu komunikasi, di mana melalui proses inilah filsafat menjadi kajian ilmu komunikasi. Jadi filsafat itu sebagai pondasi dari ilmu komunikasi tadi. Kan Unong Affendi itu mendefinisikan filsafat ilmu itu sebagai disiplin ilmu untuk meneladani secara fundamental, metodologis, analisis, dan proses komunikasi yang berdimensi menurut bidangnya dan sifatnya. Etika komunikasi itu bisa diartikan sebagai prinsip yang mengatur interaksi hubungan antara manusia. Etika komunikasi juga dapat diartikan sebagai norma, nilai, dan tingkah laku dalam menjalin komunikasi. Jadi selanjutnya ada definisi komunikasi. Definisi komunikasi itu adalah pemindahan pesan dari komunikator ke si penerima. Jadi intinya komunikasi itu adalah pemindahan pesan dari si komunikator ke penerima. Jadi berfilsafat itu sangat penting bagi etika komunikasi karena filsafat itu dapat memberikan landasan kokoh bagi ilmu dan gejala-gejala komunikasi yang kemudian memberikan pengalaman mendalam dalam berkomunikasi tersebut. Untuk contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lakukan dengan cara berpikir dengan konseptual, seperti kita memikirkan hal-hal yang kita rencanakan dengan matang dengan mempunyai konsep yang konseptual tadi. Seperti kita memutuskan untuk kuliah. Nah, kita kan memutuskan untuk kuliah tuh. Ketika kita sudah memutuskan untuk kuliah, maka kita harus memikirkan dengan matang-matang bagaimana konsep kuliah tersebut, bagaimana kita dapat melakukan perkuliahan dengan baik dan benar. Dan manusia itu menggunakan komunikasi itu dalam rangka melakukan aktivitas sosialnya. Jadi yang selanjutnya itu ada filsafat dan perkembangan komunikasi. Semua makhluk hidup itu pada dasarnya harus berkomunikasi. Jangankan manusia yang berakal budi, tetapi hewan juga harus berkomunikasi dengan sesama jenisnya. Karenanya manusia itu tidak mungkin tidak berkomunikasi sesama manusia atau sesama individu lainnya, sama manusia lainnya begitu. Yang selanjutnya itu ada cabang ilmu filsafat. Jadi cabang ilmu filsafat itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada entologi, adalah ilmu tentang keberadaan suatu secara nyata, fakta atau intelektual atau konkret. Yang kedua itu ada epistemologi, adalah ilmu tentang nilai dan norma yang berkenanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada eksiologi, adalah ilmu yang membahas tentang sumber, batas, dan kebenaran dari pengetahuan tersebut. Baik, yang selanjutnya ada manfaat mempelajari filsafat. Manfaat mempelajari filsafat diantaranya adalah manfaat dari sisi pengetahuan dan dari sisi kehidupan sehari-hari. Dari sisi pengetahuan, filsafat disebut sebagai induk dari pengetahuan tersebut. Sebagai induk dari sisi disiplin ilmu pengetahuan, maka untuk memahami ilmu pengetahuan dan mampu mengindefinisionerkan, kita butuh filsafat. Sedangkan filsafat dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dijadikan patokan utama untuk mengembangkan kebutuhan-kebutuhan manusia serta piranti dalam memahami proses keseharian secara mendalam dan jelas begitu. Nah, berdasarkan teori filsafat yang ada, saya dapat mengambil
mengambil sedikit pemahaman mengenai filsafat. Jadi filsafat itu pada dasarnya adalah sebuah kajian yang membahas mengenai cara berpikir manusia untuk memperoleh jawaban yang pasti mengenai suatu persoalan yang sangat sulit dijangkau oleh indera atau pengetahuan manusia. Namun tidak semua persoalan itu dapat dikatakan filsafat ya guys. Filsafat itu selalu dikaitkan dengan kebijaksanaan. Apabila seseorang dikatakan bijaksana, maka seseorang itu dapat menyatukan kehidupan manusiawi dengan kehidupan dunia. Dan mengapa manusia itu dikatakan berfilsafat? Karena mereka takjub akan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Jadi berfilsafat itu sendiri adalah berpikir secara mendalam, menyeluruh, dan berkritis. Secara menyeluruh dan berkritis inilah yang disebut sebagai berfilsafat. Kemudian berfilsafat juga berarti merendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah diketahui dalam kesemestaan yang seakan tidak terbatas ini. Filsafat juga berarti kebenaran yang dicari, yang telah dijangkau. Jadi dengan kita berfilsafat, maka kita lebih akan menggunakan akal dan pikiran kita untuk mencari suatu hakikat dari kebenaran yang ada dan yang sudah kita ketahui, begitu. Ini ada beberapa aliran filsafat yang merupakan pemikiran para filosof dan perkembangan dalam masyarakat dan mempraktekannya. Seperti satu, yaitu empirisme, yaitu menekankan pada pengalaman dan penghayatan terhadap dunia dan kehidupan. Yang kedua, rasionalisme, yaitu pemikiran dan pertimbangan terhadap akal sehat. Yang ketiga, ada idealisme, yaitu pemikiran yang mendasarkan ide, materi, dan perkembangan pada pemikiran jiwa dan raga. Baik, di sini ada contoh definisi berkomunikasi. Contoh definisi berkomunikasi itu adalah proses pertukaran informasi untuk mendapatkan saling pengertian. Definisi yang tidak menekankan keberhasilan. Jadi komunikasi itu adalah proses transformasi informasi. Ilmu komunikasi itu sebagai ilmu pengetahuan sosial yang multidisiplin. Ilmu pengetahuan terapkan ilmu komunikasi meliputi teknologi komunikasi. Jadi selanjutnya ada hubungan filsafat dengan etika komunikasi. Hubungan filsafat dan etika komunikasi itu disebut sebagai ibu dari ilmu pengetahuan, karena ilmu yang pertama kali muncul adalah filsafat dan ilmu-ilmu khusus menjadi bagian dari filsafat. Tugas filsafat adalah mengantisipasi, spesialisasi, dan merumuskan suatu pandangan hidup yang didasarkan atas pengalaman manusia yang luas. Oleh karena itu, filsafat merupakan salah satu bagian dari proses pendidikan secara alami dan makhluk yang berpikir, termasuk dalam proses komunikasi antara manusia. Dan komunikasi pula didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antara manusia. Artinya, objek ilmu komunikasi adalah tentang penyampaian pesan antara manusia yang disampaikan dengan usaha secara sengaja dilatari motif komunikasi. Guna memahami motif komunikasi, dikupas terlebih dahulu tentang hakikat manusia, utamanya peralatan rohaniah yang dimiliki. Yang selanjutnya ada peran filsafat ilmu komunikasi. Filsafat ilmu komunikasi selalu menjadi landasan dan pendorong pecinta ilmu komunikasi. Yang pertama ada bagaimana peserta komunikasi menggunakan proses komunikasi. Faktor-faktor apa saja dalam masyarakat yang harus diperhatikan oleh mereka, dan bagaimana faktor itu dipengaruhi oleh komunikasi agar harmoni tidak terganggu atau agar dapat mendekati kondisi ideal. Dan pada dasarnya, filsafat komunikasi ini memberikan pengetahuan tentang kedudukan ilmu komunikasi dari seperspektif epistemologinya. Yang pertama ada ontologis. Jadi ontologis ini berarti studi tentang arti-arti ada yang berada, tentang ciri-ciri asensi dari yang ada dalam dirinya sendiri.
Sedangkan yang kedua itu ada epistemologis. Hakikat epistemologis ini pribadi ilmu komunikasi, yaitu berkaitan dengan pengetahuan mengenai pengetahuan ilmu atau komunikasi sendiri atau theory of knowledge. Persoalan utama epistemologi ilmu komunikasi adalah mengenai persoalan apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana cara mengetahuinya. Yang ketiga itu ada ekisiologis. Hakikat individu ilmu pengetahuan yang bersikap etik terkait yang etik terkait aspek bermanfaat ilmu itu sendiri. Seperti yang telah disinggung pada aspek epistemologis, bahwa aspek ekisiologis ini sangat terkait dengan tujuan pragmatik fisiologis, yaitu asas bermanfaat dengan tujuan kepentingan manusia itu sendiri. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.